Kalau kita lihat 40% itu adalah bagian dari pemerintah bisa dikatakan, ketika itu dihilangkan akan otomatis juga membuat harga kendaraan bermotor atau mobil pada khususnya juga akan menjadi turun begitu Pak. Mungkin tidak Pak hal ini akan terjadi? Oh ya kalau memang ada kemungkinan ya kita happy betul ya kalau misalnya betul-betul akan dihilangkan semua perpajakan yang sekarang ini ada di industri otomotif ya, penjualan mobil. Itu ya yang saya katakan tadi ya, paling sedikit paling enggak 35-40% itu adalah bisa menjadi cost reduction. Pasti orang juga akan happy. Nah ini yang jadi problem buat kita. Kita udah marketnya jatuh, tetapi kita kan yang namanya pajak itu kan jalan terus. This is the problem juga. Apalagi rencana awalnya kan memang kita mau memproduksi 1 juta lebih nih tahun 2020. Tapi kenyataannya kan cuma berhasil Januari, Februari, Maret yang kira-kira 80.000 kan waktu itu per bulannya. Nah begitu April sampai sekarang ini langsung anjlok ya kan. Yang total market kalau kita mau bandingkan ya kira-kira mendekati 55% lah sekarang ini. That is the problem gitu. Ada problemnya begitu ya Nah, di tengah pandemi juga masih tetap harus membayar pajak walaupun penjualannya juga terjadi penurunan. Tapi ketika ini dilakukan oleh pemerintah sampai dengan bulan Desember 2020 ini, Anda melihat seberapa besar ini akan berkontribusi terhadap bisa mengkerek naik angka penjualan industri otomotif, Pak? Saya nggak terlampau yakin ya, karena begitu besar ya. Kita mesti melihat ini revenue dari kalau dalam keadaan normal ya. Itu revenue orang jual mobil tahun lalu itu kira-kira kan sekitar 240 triliun. Dan itu 84 triliun itu adalah pajak pemerintah gitu. Jadi ini jadi masalah kalau kita bicara di otomotif. Kalau mau ditambah lagi sama motor 7 juta motor itu 175 triliun. Memang pajaknya lebih kecil. Karena kalau di motor itu cuma VAT aja, nggak ada pajak barang mewahnya gitu. Tapi ya problematiknya apakah pemerintah siap untuk istilahnya membantu industri otomotif dengan misalnya revenue yang saya katakan tadi sebesar itu rela untuk dihapuskan. Ini buat saya sih masih tanda tanya besar begitu. Karena Pak, terus terang aja pajak kenapa? Iya, terus terang Pak, pajaknya kenapa Pak? Pajak itu dari dulu itu menjadi istilahnya menjadi rules of the game untuk bermain di otomotif. Tadi disebut-sebut misalnya mobil LCGC kan, yang kira-kira targetnya 100 juta rupiah, ya kan? Itu juga nggak ada pajak barang mewah itu, dihapuskan. Tetapi diharuskan dalam waktu 5 tahun mobil itu sudah 92% harus dibuat di dalam negeri komponennya. Jadi insentif itu diberikan untuk supaya nilai tambah dalam negerinya bertambah gitu. Nah ini yang mesti kita lihat juga sebagai kenyataannya, misalnya konsep itu berhasil apa enggak.